Maka madrasah-madrasah itu memang sudah hadir sejak dulu kala gitu kan. Pesantren-pesantren juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, dengan adanya Perda ini kita ingin menegaskan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwa lembaga-lembaga ini berhak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Jadi ramah dan nyaman itu yang harus kita sampaikan. Betul. Pesan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang para penonton setia Ujaran.co. Saat ini saya bersama Ibu Wakil Ketua DPRD Cilegon yang hari-hari ini, akhir-akhir ini sangat disibukkan dengan berbagai kegiatannya. Maklum beliau ini memang super sibuk kalau saya bilang. Ini baru kesempatan saya bisa ngobrol sama Bu Wakil. Kita kembali lagi di di Ujar Legislator, program di Ujaran.co, podcast bersama wakil rakyat untuk mendengarkan bagaimana pendapat atau penilaian seorang legislator di Kota Cilegon terhadap daerah yang diwakilinya di DPRD Cilegon. Selamat sore Bu Wakil. Selamat sore Kak. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Harus Tapi penegasan sehat. Sehat ya Bu. Harus sehat Bu, karena kayaknya kesibukannya akhir-akhir ini semakin padat Bu. Sepertinya begitu. Slotnya makin, saya baru kebagian slot ini pemirsa. Saya baru kebagian slot untuk bisa mewawancarai Bu Wakil. Bu, pertama-pertama saya pengen tahu bagaimana kisah riwayat hidup Ibu hingga kemudian menjadi seorang wakil ketua DPRD dan anggota DPRD sudah 2 periode Bu ya? 2 periode. Wakil DPRD baru 1 periode dan ini penghabisan Bu ya? Insya Allah. Tidak lanjut lagi kan Bu? Karena ada jalan lanjutan Bu ya? Bismillah. Bismillah. Pertama-tama saya pengen itu Bu, karena saya ingin mengulik bagaimana sosok seseorang yang menjadi inspirasi bagi kalangan masyarakat di Kota Cilegon, salah satunya Bu Nuratul Uyun begitu Bu. Bisa diceritakan Bu, Ibu berlatar belakang dari keluarga apa, kemudian pendidikan, terus apa sih yang membuat Ibu bisa menjadi wakil ketua dan perjuangannya bagaimana gitu Bu? Bisa diceritakan Bu? Jadi kalau latar belakang keluarga saya pendidikan, ibu saya itu guru SMP dan guru madrasah. Jadi pagi ngajar di SMP, siang sampai sore ngajar di madrasah. Abah saya ngajar di UIN, dosen abah saya. Jadi memang secara pembentukan di rumah itu sebenarnya si orang tua nggak mewajibkan jadi pendidik ya. Saya pun ketika lulus kuliah itu sebenarnya sebelum pulang ke Cilegon itu masih bekerja di salah satu bank swasta di Bandung, gitu kan. Terus abah saya minta saya pulang, saya tanya, saya kalau pulang kerja di mana, Bah? Gitu kan. Udah pulang, kamu udah disiapin tempat untuk bekerja. Saya bilang, terus gimana? Besok pulang? Tuh bilang begitu nelpon besok pulang gitu ya. Jadi saya ngikutin aja arahan abah saya pulang sampai di Cilegon, saya disuruh ngajar di madrasah. Kamu ngajar ya? Ngajar di mana, Bah? Saya bilang. Ngajar di madrasah di sini. Madrasah. Saya bilang, Abah kan saya lagi kerja, saya bilang, udah ngajar, ikutin kata Abah. Jadi saya akhirnya dengan bentukan orang tua, itu menjadi pendidik. Sampai tahun berapa ya, sampai tahun 2018, saya masih menjadi pendidik gitu kan. Jadi memang akhirnya dunia pendidikan itu begitu melekat, hampir keluarga besar saya juga yang lain, kakak saya menjadi pendidik. Gitu ya. Jadi memang orang tua sepertinya mengarahkan untuk beraktivitas di dunia pendidikan. Dan itu ternyata sebuah kegiatan yang sangat dinamis. Kita ketemu banyak orang, ketemu para orang tua, guru gitu, sama guru, ketemu anak-anak yang setiap hari itu memacu kita untuk terus mengembangkan diri dan selalu punya pengetahuan yang lebih dibandingkan anak-anak kita. Gitu. Jadi setelah jadi guru ternyata dalam perjalanan juga diminta menjadi caleg. Dan itu pun menjadi calegnya itu dadakan gitu. Gimana itu ceritanya bisa dadakan?
kebayang waktu itu saya hamil 8 bulan, menjelang 9 bulan, diminta menggantikan salah satu caleg yang mundur. Oh. Saya tengah malam disampaikan itu jam 12 malam disampaikan saya menjadi caleg. 1 bulan menjelang DCT. Saya bilang nggak salah dengan kondisi saya seperti ini, enggak katanya gitu. Saya bilang astagfirullah, ini gimana? Akhirnya udah Bu, diterima aja. Gitu. Saya tanya sama suami, gimana ya? Saya bilang gitu. Ya udah Bismillah dijalani aja. Ya sempet ngerasa kok saya ya, apa nggak ada yang lain gitu. Tapi rupanya itu jalan yang Allah kasih buat saya untuk bisa mengenal politik lebih dalam lagi. Maju sebagai caleg. Kampanye bawa bayi 2 minggu. Bayang nggak Kang? Bayi merah dibaca kampanye gitu kan. Orang-orang juga bingung ini mau ngapain, ternyata begitu dikenalin. Ada tamu caleg-caleg kan dulu 2009 caleg-caleg itu sesuatu yang luar biasa ya. Betul. Begitu datang emak-emak bawa bayi. Bayi 2 minggu. Ini dewannya kata caleg, saya bilang. Dan ternyata itu pengalaman itu buat saya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Gitu ya. Saya jadi tahu gimana cara jadi caleg, berkomunikasi, ketemu masyarakat, menjadi orang yang mau mendengar gitu kan. Itu awal mula menjadi caleg. Dan itu 2009 Kang, belum kepilih. Belum kepilih. Belum kepilih. Oh. Baru 2014 dicalonin lagi, kepilih 2019 dicalon lagi, kepilih alhamdulillah. 2024 juga kepilih lagi. Kepilih lagi, alhamdulillah. Begitu. Berarti 2009 ini apa? Masa percobaan Bu ya? Iya, iya. Ya mungkin juga kan karena kondisi lagi hamil besar, terus juga setelah itu masuk masa kampanye itu benar-benar baru ngelahirin. Jadi kalau bayinya 6 bulan masih mending ya. 2 minggu. 2 minggu. Bayi merah. Kampanye malam hari, kebayang gak Kang? Saya harus ke Ciwandan yang jauh ke sana, jalannya agak nanjak, naik sempit, wah luar biasa. Hujan. Saya bawa bayi gitu kan, dan hujan. Tapi ya dijalani aja gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa. Saya ceritain sama anak saya. Dulu ya, Mas itu saya bilang dibawa bunda kampanye. Iya tanda katanya. Iya. Umur 2 minggu saya bilang. Jadi anak-anak tuh kalau diceritakan tuh ada pengalaman-pengalaman yang menarik gitu kan. Dan itu jadi pembelajaran lah buat saya. Betul. Di dunia politik. Ini menarik karena ya ibaratnya bisa dikatakan dalam tanda kutip kecelakaan Bu ya, masuk politik itu kecelakaan gitu kan Bu. Ya tapi ternyata mungkin sebenarnya passion saya ada di situ. Gitu. Seiring berjalannya waktu ternyata di sini itu dunia dunia yang memang kita itu menjadi fasilitator, kita itu menjadi mediator, kita itu menjadi orang yang boleh dibilang harus mau mendengarkan, terus juga menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Betul. Tapi juga harus bisa mengkomunikasikan. Kan kadang-kala apa yang diusulkan masyarakat tuh belum tentu semuanya langsung bisa terrealisasi. Betul Bu, betul. Harus kita sampaikan, Bapak Ibu, maaf ya ini kan karena aturannya belum bisa kita sampaikan sudah. Mudah-mudahan di di tahun berikutnya bisa kita usulkan karena memang mekanismenya begitu, aturannya begitu. Jadi kan masyarakat tahu, oh iya nggak apa-apa. Jadi memang betul-betul harus bisa mengkomunikasikan. Bukan hanya mendengar Bu ya? Mendengar, mengkomunikasikan, menindaklanjuti. Jangan salah Kak. 3 step berarti Bu. Iya. Belum lagi komunikasi ke eksekutif kan itu. Iya, jadi komunikasi dengan eksekutif, komunikasi sesama dewan, komunikasi sama konstituen, komunikasi sama tokoh masyarakat, komunikasi sama aparat birokrasi di lingkungan, RW, RT, kan begitu juga harus dikomunikasikan. Sehingga semuanya itu bisa ada saling 2 arah lah gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan bisa diterima informasi oleh mereka, apa yang mereka sampaikan juga bisa kita simak dengan baik informasinya. Kan harus begitu. Betul Bu. Wah ini kayaknya Bu Wakil tuh sudah piawai begitu kan, mendengar suara rakyat, memperhatikan rakyat, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat gitu Bu ya. Ya kan tugas dewan begitu. Iya, tugas dewan tuh itu. Jadi emang mau nggak mau kita harus merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat. Betul. Jadi yang paling penting adalah fast respon. Fast respon. Iya, karena masyarakat itu akan melihat kesungguhan kita dalam menindaklanjuti seperti apa responnya ketika disampaikan keluhan ataupun permohonan ataupun perlu perhatian-perhatian lain yang memang misalkan
memang butuh dukungan ataupun katakanlah butuh apa namanya anggota DPRD bisa turun ke masyarakat. Ya. Itu sudah dilakukan apa selama menjadi anggota dewan itu, makanya Ibu kemudian terpilih kembali begitu karena memang diterima masyarakat tadi tuh Bu ya. Alhamdulillah. Inspirasinya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Bu, tapi kenapa kemudian selama menjadi awal-awal berangkat menjadi politisi itu apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Misalnya di dunia politik itu ternyata lebih bermanfaat, atau awalnya Ibu punya cita-cita apa sih gitu di dunia politik itu? Kan saya pun ketika baru pertama kali masuk ke DPRD saya kira kerja kantoran gitu ya, awalnya kan. Begitu masuk, drep, oh ini luar biasa, kecepatan meramu. Meramu informasi, meramu komunikasi, meramu koordinasi gitu ya. Semua harus betul-betul dijalankan dengan maksimal. Sehingga terlihat gitu loh. Kalau kita kemudian berhadapan dengan masyarakat, dengan konstituen, seperti apa tindak lanjutnya. Kalau tadi berkomunikasi dengan eksekutif, seperti apa gitu. Dan ternyata ketika aspirasi itu, usulan itu bisa kita tindak lanjuti, memberikan manfaat bukan hanya 1-2 orang, bahkan orang banyak, itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Ada kepuasan dalam batin kita bahwa oh ternyata ada banyak kebaikan yang bisa diterima oleh masyarakat. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu Kang sebenarnya paling penting itu. Itu paling penting Bu ya? Iya. Artinya kebermanfaatannya meluas gitu Bu ya? Iya, semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat itu. Jadi kalau pembangunan itu kan kalau sekiranya tidak ada yang menjadi fasilitator, bisa jadi informasinya belum sampai. Bisa jadi kemudian apa namanya aspirasinya belum diterima gitu kan. Tapi kemudian DPRD sebagai lembaga yang menjadi fasilitator, komunikator kepada eksekutif ini kemudian menjadikan langkah itu semakin bisa lebih panjang, lebih cepat gitu ya. Sehingga masyarakat juga melihat, oh ya ternyata DPRD memperjuangkan, merealisasikan, dan menghadirkan pembangunan itu untuk masyarakat Kota Cirebon. Selama ini sepertinya Bu, kalau saya lihat secara subjektif gitu ya, kan masyarakat awam itu tidak begitu paham atau tidak begitu mengenal lah, dan tidak begitu aware gitu Bu, peduli terhadap keberadaan badan legislatif gitu Bu ya. Karena memang mungkin kayaknya masyarakat kurang terinformasikan soal kewenangan di legislatif segala macam. Gimana pandangan Ibu? Ya harus kita banyak ketemu masyarakat, ngobrol sama masyarakat. Kan masyarakat itu sebenarnya banyak yang belum bisa, maksudnya ada yang nyaman dengan berkomunikasi langsung di kantor, menyampaikan aspirasi secara formal. Ada yang Bu kita pengennya ngobrol-ngobrol santai sih. Gitu. Ada yang kan begitu, maka kita harus kemudian merespon dengan gaya dan keinginan dari masyarakat itu. Sehingga kemudian kita bisa juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, nggak ada batas, nggak ada sekat gitu. Yang penting semua dikomunikasikan, disampaikan, dan ada waktu yang disepakati untuk ketemu gitu. Dan itu bisa kemudian menjadi sarana untuk bisa saling mendengarkan. Dan saling merespon gitu. Dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD itu yang coba kita bangun. Kadangkala ada masyarakat juga yang katakanlah pengen mengontak saya tuh terus ketua komunitas gitu ya, pengen ketemu gitu, terus saya bilang ketemu di kantor ya Pak. Dan ternyata beliau sangat exciting. Bu, saya baru kali ini ke kantor dewan. Nggak apa-apa Pak. Terus gimana Pak? Saya kira saya tidak boleh ke sini. Enggak, Bapak, semua orang boleh ke sini. Yang penting Bapak menyampaikan kepada kami, terus kami juga menjadwalkan, dan Bapak juga harus menerima ketika kami jadwalkan supaya waktunya bisa ketemu. Gitu kan. Nah, ketika ketemu beliau menyampaikan, luar biasa, ini pengalaman buat saya. Bisa menginjakkan kaki di DPRD. Menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPRD. Ternyata cerita banyak, beliau itu ketua komunitas kelompok tani. Begitu di DPRD sangat luar biasa. Bu, saya banyak aspirasi. Ya, sampaikan aja. Nanti kita coba sampaikan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait. Dan itu juga Bapak harus juga melihat itu secara proporsional. Mudah-mudahan juga kita bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat tuh yang merasa
terharu dan bangga ya bisa datang langsung ke Gunung Betul, Dewa. Bu. Terus ngomong langsung, nyampein langsung, didengerin langsung gitu loh. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat itu. Betul, Bu. Karena tugasnya Dewan itu ya mendengar tadi, terus mengkomunikasikan, menindaklanjutinya, merespon dengan cepat. Ya, gitu. Itu kan yang apa? Maksud saya itu kayaknya belum didapat gitu ya secara luas di masyarakat gitu. Ya. Kalau bahwasannya kantor DPRD itu ya milik masyarakat gitu kan. Siapapun boleh mengaspirasikan gitu kan. Betul. Boleh, asalkan semua beliau sampaikan menyampaikan dulu, menghubungi dulu, ingin ketemu dan lain sebagainya supaya kita juga bisa fasilitasi dengan baik. Ya. Ya banyak lah beberapa pengalaman yang kayak gitu juga. Ada ibu rumah tangga, saya pengen ketemu Bu, ada yang saya mau sampaikan penting. Bu, sayanya ada rapat, tapi segera Bu, sayanya mohon maaf karena saya harus ketemu Ibu. Ya kalau Ibu mau silahkan ke DPRD ya Bu. Ya. Hah, di kantor? Iya, soalnya saya kebetulan hari ini perlu rapat, jadi kalau keluar agak susah. Datang tuh Kang ke kantor, beliau bilang, waduh saya baru kali ini kantor DPRD, Masya Allah. Gitu. Bangga tuh ya. Bu, saya parkir sebelah sini, monggo silahkan katuran. Saya bilang katuran, Ibu mau parkir sebelah mana, yang penting itu sesuai dengan kendaraan Ibu gitu. Terus masuk cerita, terus kita tawarin, Ibu mau minum silahkan. Ya Allah, katanya kita gak nyangka kayak gini ya. Gitu. Jadi ramah dan nyaman itu yang harus kita sampaikan. Betul. Pesan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Membuat masyarakat nyaman begitu ya. Betul, jadi mereka juga, masyarakat merasa antusias dan oh iya ini rumah rakyat. Iya. Seperti itu. Tidak eksklusif ya. Oh iya, sepakat. Bagaimana kemudian Bu Wakil bisa, kan ya mungkin setiap orang beda-beda skill ya. Maksudnya beda-beda cara untuk melayani masyarakat gitu. Ya. Ketika ya saya banyak melihat lah Ibu bagaimana terjun ke masyarakat dan kemudian ya masyarakat begitu nyaman dan sangat diterima, aspirasi mereka merasa sangat diterima gitu. Ada kiat-kiat khusus gak Bu kayak gitu? Pola komunikasi atau apa gitu? Ya, sebenarnya kan yang paling penting tadi itu kita mau mendengar. Mau mendengar itu ditunjukkan dengan ekspresi kita, gestur kita yang mau menerima, mau ngedengerin gitu kan. Dengerin aja dulu apa yang mereka sampaikan. Setelah itu ya tadi kita komunikasikan dan masyarakat juga melihat bagaimana upaya kita mengkomunikasikan kepada bagi pihak-pihak terkait ya, baik itu kepada eksekutif, kepada pihak-pihak yang lainnya, kalau misalkan berkaitan dengan menyampaikan aspirasi tentang industri ataupun yang lain gitu. Jadi masyarakat melihat betapa kita itu memang kemudian mengkomunikasikan itu sebagai upaya untuk mencari solusi dan bagian dari tindak lanjut yang ingin dihadirkan kepada masyarakat. Gitu. Dan itu kemudian memberikan sebuah semacam kebanggaan buat masyarakat. Oh, alhamdulillah saya didengerin gitu kan. Alhamdulillah ternyata saya langsung dibantuin gitu kan. Sebenarnya itu ingin kita sampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ya kami tuh DPRD begitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah amanah yang kemudian bisa memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat. Betul. Amin. Bu, kayaknya tadi udah banyak begitu cerita soal langkah Ibu sebagai politisi kemudian merujuk itu. Saya pengen dengar, Ibu kan salah satu-satunya pimpinan perempuan Ibu. Ya. Mungkin saya pengen dengar apa Bu isu yang dirasa Ibu, menurut Ibu kurang begitu di Coka Cilegon soal perempuan dan anak loh khususnya, karena ada juga kan perdanya Bu ya, dan kemudian ya tentang permasalahan perempuan dan anak itu di kacamata Ibu di Cilegon seperti apa sih? Karena memang saya beberapa kali baca literatur ya, memang kasus kekerasan perempuan dan anak di Cilegon misalnya ya masih terus ada, atau ya makin tahun agaknya mungkin makin meningkat itu. Saya pengen tahu pandangan Ibu seperti apa sih? Ya memang ini menjadi sebuah kesempatan buat kita juga menyampaikan kepada masyarakat terutama para perempuan. Yang pertama itu adalah pahami dan ketahui bahwa kita itu punya tanggung jawab. Fitrah kodrati kita tuh melekat sebagai perempuan.
jadi istri, jadi ibu, maka amanah itu harus ditunaikan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya nanti akan muncul rasa dari para perempuan ini bahwa mereka totalitas ingin menghadirkan pengabdian itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarganya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah juga harus hadir memberikan edukasi kepada para masyarakat, menguatkan keluarga-keluarga yang ada supaya peran suami istri ini juga bisa berjalan secara seimbang. Perempuan mempunyai pemahaman bagaimana membangun rumah tangga, menguatkan diri, kemudian juga mendukung terhadap aktivitas suami sehingga betul-betul kemandirian ekonomi juga hadir dalam keluarga itu. Kalau suami istri sudah memberikan dukungan, supporting yang saling menguatkan gitu ya, maka itu bisa menghadirkan sebuah kebersamaan yang diharapkan, menjadikan keluarga itu kokoh. Kalau itu sudah berjalan, maka saya yakin antara suami dan istri itu dalam keluarga juga bisa semakin saling memaklumi. Tapi kemudian ketika salah satu di antaranya tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik, itu tanggung jawab amanah yang besar itu tidak dijalankan sebagai bentuk menunaikan kewajiban gitu ya. Maka di situ akan ada gap di dalamnya. Nah, di situ berarti kan ada gap yang kalau dibiarkan akan menjadi permasalahan yang akan membesar lama-kelamaan. Dan disitulah bisa muncul KDRT dan lain sebagainya. Betul. Maka pemerintah juga harus hadir dengan memberikan pembelaan kepada para keluarga. Pemerintah harus selalu memberikan dukungan, baik itu melalui sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat, pentingnya menguatkan dan mengokohkan keluarga agar keluarga ini bisa menjadi sebuah instrumen yang paling kecil dalam masyarakat, yang kemudian ketika keluarga ini kokoh dan kuat bisa menjadikan model bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan kalau keluarga ini semakin banyak yang menggunakan atau menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang kokoh, maka kita berharap akan menjadi sebuah masyarakat yang kokoh, masyarakat yang kuat. Dan tadi hal-hal negatif yang bisa kita minimalkan itu bisa ditekan, bahkan bisa tidak terjadi. Prosentasinya semakin menurun. Kita pengennya seperti itu. Dukungan pemerintah harus maksimal. Baik melalui peraturan daerah, peraturan wali kota, OPD terkait juga melakukan sosialisasi yang masif, edukasi yang berkelanjutan gitu ya, dan terus mengajak, menghimbau sebuah lapisan masyarakat agar mendukung upaya-upaya untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang kuat dan kokoh itu sendiri. Jadi memang harus dimulai dari keluarga kecil dulu, Bu ya? Betul. Baru kemudian meningkat itu, Bu. Betul. Tapi Bu, melihat peran pemerintah hari ini, Bu, sebagai dari kacamata seorang legislator lah, melihat bagaimana penanganan perempuan dan anak di Cilegon ini, ya terutama isu-isu kekerasan, isu-isu gender lah Bu ya, soal itu gimana Bu? Masih kurang atau apa yang perlu dibenahi lagi? Masih kurang. Jadi pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah. Karena banyak juga anak-anak remaja yang mengalami, perempuan-perempuan remaja itu mengalami kekerasan dari teman-temannya. Betul. Iya, baik itu dari kekerasan fisik ataupun bullying gitu ya. Betul. Jadi mereka juga kita harus selamatkan, kita harus bantu kuatkan mentalnya. Betul-betul pemerintah harus memberikan perhatian yang besar. Alokasi anggaran untuk itu juga harus diperhatikan. Karena bagaimanapun juga kegiatan itu nggak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh supporting dari pemerintah melalui penganggaran yang kemudian bisa berbanding lurus terhadap target-target yang ingin dicapai, terhadap penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu juga harus kita dorong. Dan yang paling penting adalah bukan hanya semata kemudian menganggarkan, tapi ini menjadi sebuah habit. Sebuah habit yang kemudian bisa dijalankan oleh masing-masing keluarga, dan upaya-upaya dari pemerintah daerah melalui dinas terkait juga bisa lebih maksimal lagi. Capaian-capaian untuk menekan kekerasan pada perempuan, pada anak juga terus bisa dilakukan evaluasi sehingga progresnya bisa terukur gitu ya. Dan yang paling penting adalah bersinergi, berkolaborasi dengan semua instrumen yang ada di Kota Cilegon gitu, supaya semua merasa punya kewajiban yang sama. Ini tugas bersama, bukan hanya tugas di P3KB gitu, tapi tugasnya semua. Untuk bisa leading sektornya di P3KB, tapi kemudian supporting sektor dari OPD-OPD, sehingga semua bisa turun bersama-sama ke masyarakat, ke sekolah-sekolah,
memberikan informasi, edukasi yang saling menguatkan. Artinya penanganannya harus lintas sektoral, Bu ya? Harus. Nggak bisa satu sektor doang, Bu ya? Tidak. Jadi nanti terintegrasi. Program-program yang dibuat sama Dinas Pendidikan itu akan ngeling dengan DP3KB terkait dengan perempuan dan anak, kan gitu. Kemudian program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan juga harus terintegrasi dengan DP3KB gitu kan. Supaya kesehatan wanita, kesehatan anak-anak juga menjadi porsi yang kemudian diberikan perhatian. Itu yang penting, Bu. Iya. Sehingga tadi lintas sektor itu berjalan, gitu kan. Jadi kegiatannya bisa bersama-sama dong, gitu kan. Capaiannya bisa lebih mudah terukur, kayak gitu. Tapi sejauh ini ya nggak tahu ya, Bu. Ini subjektif saya. DP3KB itu ya masih ketika dia bergerak, maksudnya kelihatan bergeraknya itu ketika ada kasus kekerasan anak dan perempuan begitu. Mungkin ada itu nggak, Bu? Apa ya saran atau kira-kira yang ideal tuh kayak gimana sih gitu untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak misalnya, dan ya mengokohkan ke keluarga kecil tadi gitu, Bu. Tadi himbauan kepada sekolah-sekolah harus terus dijalankan, digalakkan. Pesan-pesan itu harus sampai kepada sekolah. Jadi ketika kepala sekolah dapat pesan itu, sampaikan kepada muridnya, sampaikan kepada siswa-siswinya. Kan setiap Senin ada upacara. Kepala sekolah memberikan himbauan-himbauan, dewan guru memberikan himbauan juga kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bahwa ini permasalahan bersama. Nah, begitu pula di sekolah-sekolah yang lain, baik dari mulai SD, SMP, SMA, baik itu di sekolah keagamaan MAN, MTS, Madrasah Ibtidaiyah, semua itu harus diberikan kesamaan informasi secara masif, dan itu bisa diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari untuk membuat sebuah tindakan preventif. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa seperti itu yang berulang, baru kemudian kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Jadi harus preventif dulu dengan target-target yang sudah dibuat. Kita punya RPJPN, kemudian kita punya RPJP provinsi, kita punya RPJP Kota Cilegon. Semua harus dikolaborasikan. Mana matriks yang bisa menunjukkan saling berintegrasi satu sama lain. Nah, itu dituangkan dalam program-program yang bisa disinergikan dengan sektor-sektor OPD yang lain. Itu soal perempuan dan anak. Kalau kita tarik lebih luas lagi, Bu, soal kota layak anak nih di Cilegon ini. Ini gimana, Bu? Kita ini lagi di Taman Layak Anak nih, Bu. Kira-kira maksudnya sepertinya ya, kalau Cilegon kan mungkin sudah terkenal kota industri kan, tapi saya belum, nggak tahu karena ini subjektif saya tahu gimana, tapi kota layak anak di Cilegon itu kayaknya belum begitu dapat perhatian khusus, Bu. Memang salah satunya itu tadi harus ada kesamaan membangun di semua sektor. Berarti kan DP3KB, kemudian juga dengan Satpol PP, gitu kan, kemudian Bapeda, kemudian juga Dinas Kesehatan juga kan, harus ngeling dengan ini, dengan kota layak anak. Dinas Sosial, gitu kan. Kemudian juga Perkip, bagaimana menata kota layak anak ini agar kemudian bisa menjadi kota yang tempat bermain ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Kota disebut kota layak anak berarti anak-anak juga mendapatkan haknya secara proporsional, kan gitu. Nah, lintas OPD itu semua bisa bersinergi. Makanya tadi kita harus mengurainya dalam apa sih yang menjadi program prioritas daerahnya. Kalau program prioritas daerah kan otomatis semua OPD ngeling kan. Betul. Sebutin berapa prioritasnya, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Nah, itu semua harus terintegrasi di semua OPD. Artinya ketika membuat rencana kerja pemerintah daerah RKPD itu harus sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas daerah. Dan setiap OPD itu pasti akan saling bersinambungan, bersinergi, berharmonisasi gitu. Jadi enggak kegiatan yang terpisah, ini enggak nyambung dengan dinas itu, tidak. Itu harus terintegrasi. Jadi nanti indikator-indikatornya itu didekatkan. Sehingga capaiannya bisa dibuat capaian yang kemudian dari dinas ini begini kegiatannya, sasaran yang ini, tujuannya ini, kemudian dinas yang ini apa kemudian yang bisa kita jadikan sebagai outcome-nya, kan gitu. Selama ini mungkin masih berjalan sendiri-sendiri, Bu ya. Kita harus dekatkan. Deketin, Kang. Bu. Harus didekatkan itu. Jangan sampai jauh-jauhan, gak enak, bukan? Deketin. Nanti komunikasinya nggak itu ya. Nggak sampai. Bu, melihat tadi kota layak perempuan udah, kota layak anak udah, tapi satu lagi nih, Bu, soal
pendidikan Bu, karena tadi saya mendengar Ibu berlatar belakang pendidikan dari mulai keluarga sampai sempat juga berkarir di dunia pendidikan gitu. Apa sih Bu, kira-kira ya mungkin saya dapat info itu ada perda tentang madrasah dan apa namanya sekolah pondok pesantren dan itu Bu ya. Nah itu apa yang mau disampaikan soal perda itu Bu? Maksudnya ya di Cilegon ini kan banyak pesantren dan madrasah Ibu ya. Mau nggak mau sekolah swasta itu harus tidak selayaknya didiskriminasi kan Bu? Kira-kira pandangan Ibu sekolah swasta, madrasah lah khususnya pesantren itu saat ini masih diskriminatif kayak gitu pemerintah itu? Ya, jadi kan memang madrasah itu kan berada di kewenangan Kementerian Agama. Betul. Tapi bukan berarti kemudian pemerintah daerah Kota Cilegon tidak bisa memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah ini. Maka kebijakan yang dibuat adalah bagaimana kalau itu menjadi bagian yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Termasuk salah satunya adalah pondok pesantren dan madrasah. Kita tahu karakteristik masyarakat Cilegon itu lahir dengan ikon kota santrinya. Maka madrasah-madrasah itu memang sudah hadir sejak dulu kala gitu kan. Pesantren-pesantren juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, dengan adanya perda ini kita ingin menegaskan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwa lembaga-lembaga ini berhak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Maka perencanaan pembangunan yang dilakukan juga harus memberikan porsi kepada lembaga-lembaga ini agar lembaga ini juga bisa kemudian dapat menjalankan organisasinya secara baik. Kemudian juga ada sinergi yang dibangun. Optimalisasi bisa dilakukan melalui berkomunikasi dengan industri, berkomunikasi dengan pihak-pihak swasta, sehingga semua merasa dilibatkan dan bertanggung jawab atas implementasi atau realisasi dari peraturan daerah yang benar-benar ingin dihadirkan untuk masyarakat Kota Cilegon. Jelas, kewenangan besar ada di Pemkot Cilegon. Ketika ada perda itu, porsi terbesar ada di Kota Cilegon. Tapi kemudian Pemkot juga harus berimprovisasi, berinovasi, mengajak semua elemen yang ada untuk bersama-sama membangun Kota Cilegon. Begitu Kak. Bu, kalau itu ini bisa nggak? Ini berandai-andai aja. Mungkin Ibu lebih paham soal teknis di legislatif misalnya. Bisa nggak sekolah madrasah, pesantren dan swasta misalnya, ya khususnya pesantren dan madrasah itu gratis? Kira-kira bisa nggak? Yang pertama kita bantu terkait dengan SPP yang dibebaskan. Nanti bisa bentuknya hibah kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama harus menginventarisasi sekolah-sekolah madrasah mana dan pondok pesantren yang mendapatkan alokasi itu. Perlu dukungan dari banyak pihak. Tidak hanya kekuatan dari APBD Kota Cilegon, kita juga harus mendorong ke Provinsi Banten, ke APBD pusat, supaya pembangunan itu bisa berkelanjutan dan bisa memberikan pemerataan yang proporsional. Begitu. Artinya sebenarnya sangat bisa kan Bu? Artinya kan hari ini kan ya negeri kan sudah gratis gitu kan. Ini kan satu bentuk gap lah gitu ya. Apa adanya diskriminasi gitu antara negeri dan swasta gitu kan, mungkin ya ke depan mungkin pemerintah bisa lah itu Bu. Ya, kalau untuk sekolah swasta salah satu yang kita berikan adalah nantinya berupa sekolah gratis itu bebas SPP. Jadi SPP-nya yang kemudian kita kita bantu oleh pemerintah daerah sebagai bentuk keberpihakan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerataan pendidikan di Kota Cilegon. Tuh, cita-cita harusnya itu terwujud Bu ya, cita-cita. Tapi sekarang gimana Bu kabar itu? Akan diwujudkan. Oh, belum diwujudkan. Akan diwujudkan. Oh, jadi kudu akan diwujudkan. Itu program kami. Iya. Itu yang akan diwujudkan itu yang kita lihat kan. Betul. Berarti selama ini kan belum terwujud kan Bu? Kita perlu konfirmasi. Oke Bu, terakhir Bu. Ibu sudah hampir punah tugas nih Bu ya. Boleh bisa dikatakan gitu sebagai wakil. Mungkin ini Cilegon akan menyambut salah satunya kepemimpinan baru di eksekutif dan kepemimpinan baru di legislatif. Sebagai seorang legislator gitu Bu. Kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan ke new legislator ini Bu gitu? Kira-kira apa Bu? Harmonisasi dalam berkomunikasi menjadi kata kunci.
dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD. Ya. Interaksi dan kemudian juga saling proaktif, respon yang baik juga menjadi salah satu pelengkap dalam menjalankan komunikasi itu sendiri. Kepercayaan itu juga merupakan penguat dalam menindaklanjuti komunikasi yang sudah disampaikan. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa melakukan sendiri, tidak bisa. Kita perlu melibatkan banyak pihak, banyak orang, dan DPRD adalah kolektif kolegial. Butuh komunikasi yang banyak dengan semua orang yang ada di DPRD. Begitu. Artinya komunikasi ini yang memang penting, Bu, ya? Sangat penting. Kalau nggak komunikatif, kayaknya bubar gitu, Bu. Susah nerjemahin. Oke, baik. Tadi sudah bincang-bincang panjang lebar dengan Bu Wakil Ketua DPRD Cilegon. Sebenarnya memangnya harusnya panjang, bisa 1 jam atau 2 jam, 3 jam. Tapi mungkin Bu Wakil masih punya kesibukan lain, dan kita akhiri dan kita cukupkan program Ujar Legislator di ujaran.co. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wakil sama-sama atas kehadirannya. Sama-sama.